Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala muridin yawaddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat, kita bertemu lagi ya pada minggu kali ini, di mana minggu kali ini adalah minggu pertama untuk melakukan CBA setelah sterilisasi dan relaksasi di minggu kemarin. Oke, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai bahasa pemrograman ya. Dari bahasa bilangan biner, bahasa generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir adalah kelima. Nah, dari pengembangan komputer, terus komputer bisa diprogram. Dulunya hanya komputer itu ada yang pertama ditemu di komputer yang pertama kali ditemukan adalah komputer mekanik. Setelah itu komputer itu berkembang menjadi komputer digital yang dapat diprogram. Dan sekarang komputer itu ada dampaknya ya terhadap masyarakat. Jadi komputer sekarang sudah mendominasi kehidupan kita sehari-hari. Nah, eh jangan beranggapan bahwa smartphone kalian terus apa namanya yang sekarang yang zamannya online-online itu bukan dampak dari teknologi komputer ya. Nah, itu semua adalah dampak dari teknologi komputer. Jadi komputer dan bahasa pemrograman telah mengubah dunia dengan pemrograman. Nah, sekarang bisa kita nikmati ya, kita nikmati bersama, termasuk apapun yang ingin kita lihat, apapun yang ingin kita pelajari dapat dapat kita lakukan secara online atau daring. Ada yang tahu nggak apa itu singkatan dari daring? Ya, daring adalah singkatan dari dalam jaringan. Kalau bahasa Inggrisnya atau bahasa komputernya namanya online. Nah, apa aja sih dampak teknologi yang dirasakan oleh masyarakat atau dampak-dampak positifnya yang dapat kita ambil? Banyak ya, mulai dari bidang komunikasi, terus transportasi, pendidikan dan lain sebagainya. Kita juga kalau zaman dulu mengirim surat, mengirim pesan itu melalui kantor pos. Sekarang kita dapat mengirim pesan melalui via SMS, WA, Telegram, Messenger dan lain sebagainya. Banyak ya aplikasi-aplikasi pesan singkat yang dapat kita gunakan untuk saat ini. Dan yang kita gunakan juga aplikasi-aplikasi tersebut kita nggak usah lagi bawa-bawa komputer yang besar ya, cukup dari smartphone aja kita sudah bisa mengaksesnya. Jadi semudah itu. Kalau orang zaman dulu mungkin mengakses itu harus lewat komputer karena telepon itu ditemukan waktu itu hanya untuk media komunikasi melalui suara saja dan tidak melalui gambar. Nah, zaman dulu cuma ada dua warna ya, hitam dan putih layarnya, bukan seperti sekarang. Layarnya sudah bergambar semua. Oke, yang pertama yang terasa dalam kehidupan sehari-hari adalah belanja daring atau belanja online. Uh, Belanja daring ya, yang pertama. Nah, belanja daring ini banyak uh, berkembangnya sangat pesat sekali. Dulu Bapak rasa belanja online ini dimulai dari sekitar tahun 2010-an. Nah, di mana awalnya orang-orang itu menjual barangnya melalui pesan BB. Dulu kalau tahu kalian HP BlackBerry, nah itu dia punya pesan sendiri ya atau aplikasi sendiri yang namanya BBM, BlackBerry Messenger. Nah, awalnya dari situ orang-orang menjual barangnya secara online. Nah, kemudian eh
seiring berjalannya waktu, maka e-commerce muncul ya, atau elektronik, perdagangan elektronik ya mulai muncul. Dan ini situsnya adalah Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak disebutkan di sini. Cuman ini adalah contoh dari beberapa perdagangan elektronik. Ini adalah situs-situs penyedia eh, untuk belanja elektronik. Kalian sudah tidak asing lagi pastinya dengan situs-situs ini ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah menggunakan jasa situs mereka. Nah, ini tentunya menggunakan internet untuk berbelanja di sini. Pak, ini kan apa? Rata-rata penjualnya di Jawa ya. Kalau kalian ingin beli di sini atau marketplace yang lokal, kalian bisa cari di Facebook atau di Instagram. Orang-orang juga memanfaatkan media sosial untuk berjualan, nggak cuma di e-commerce atau perdagangan elektronik ya, nggak cuma di situs-situs ini. Oke, selanjutnya ada buku elektronik. Nah, sampai buku pun ada yang elektronik ya, jadi ya nggak cuma berbelanja aja, jadi buku juga ada buku elektroniknya. Kita lihat ya. Nah, ini ada di Google Play. Kalau kalian cari di Google Play itu banyak ebook yang bisa di-download, ada yang free, ada yang berbayar. Ada yang free, ada yang berbayar. Ada juga situs yang namanya Keywords ya. Di sini ada beberapa buku yang bisa di-download gratis. Jadi seperti itu. Itu seputar ebook ya, ebook ebook ini enaknya bisa dibaca di mana aja tanpa membawa banyak barang ya. Jadi kalian cukup bawa smartphone kalian, ada koneksi internet. Kalau nggak ada, kayak kalian download dulu di rumah menggunakan wifi. Ketika kalian jalan, buku ini bisa dibaca kembali. Itulah kelebihannya ebook ya, atau internet book, buku elektronik. Oke, lanjut selanjutnya, ada robot ya. Robot adalah pengembangan komputer juga. Salah satu pengembangan komputer juga. Nah, ini robot, ada beberapa jenis robot. Yang pertama adalah robot industri. Nah, ini adalah robot industri ya. Yang robot yang mana? Ya, yang kuning ini robotnya. Nah, robot ini fungsinya menggantikan kerja manusia. Ini yang dikerjakan adalah mobil. Fungsinya untuk menggantikan pekerjaan manusia agar bisa lebih cepat, lebih efisien, lebih presisi ukurannya. Jadi dikerjakan oleh robot-robot ini atau mesin-mesin ini ya. Jadi ini dia ada yang fungsinya ngelas, ada yang menyambungkan rangka, ada yang motong rangka. Jadi pakai robot sekarang, teknologinya robot untuk membuat mobil. Ini apa pabrik mobil ya menggunakan robot. Oke, selanjutnya ada robot penjelajah planet. Nah, ini salah satu gambar robot penjelajah planet ya, yang digunakan oleh NASA. Jadi bisa dikontrol dari jarak jauh. Misalkan ini di planet Mars, maka mengontrolnya dari bumi. Bapak kurang paham untuk jaraknya ya. Nyata itu jauh sekali. Oke, lanjut ke robot medis. Ya, sekarang juga ada robot yang untuk medis ya. Jadi ini robotnya untuk operasi medis. Ini juga udah mulai menggunakan robot. Tentunya robot ini sudah dibekali dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Oke,
Lanjut ke pembelajaran elektronik. Ya, pembelajaran elektronik. Pembelajaran elektroniknya sekarang ini adalah pembelajaran elektronik ya. Yang kalian rasakan selama pandemi ini adalah kita melakukan pembelajaran secara elektronik. Banyak pembelajaran elektronik itu situs-situsnya termasuk Edmodo. Bisa juga YouTube juga bisa menjadi media pembelajaran elektronik ya. Salah satunya. Nah, e-learning ya. Ini sudah kita rasakan, sudah kita praktekkan sehari-hari karena kita belajar dengan eh, menggunakan pembelajaran elektronik. Selanjutnya adalah komputasi awan atau iClouds. Nah, iClouds ini penyimpanan online. Layanan caranya membantu pengguna komputer untuk memproses informasi dan menyimpan data dalam ukuran yang besar dan dapat diakses dimanapun. Jadi kelebihannya dari iCloud ini bisa diakses di mana-mana, terus penyimpanannya lebih besar. Cuman kelemahannya adalah harus membutuhkan jaringan internet seperti itu. Kalau misalkan penyimpanan kalian itu penuh, kalian kalian tinggal pindahin aja ke iCloud. Nah, banyak iCloud ya. Salah tiganya ini ada Bapak kasih tiga contoh. Yang pertama Google Drive. Ini penyedianya adalah Google, ada Dropbox, ada iCloud. Nah, iCloud ini biasanya digunakan oleh pengguna-pengguna Apple, iPhone, terus MacBook. Orang yang pakai MacBook pakai iCloud juga, orang yang pakai Apple juga pakai iCloud. Oke, lanjut ada sistem pemosisi global atau GPS. Ya, GPS sudah kita ketahui semua. Nah, ini adalah alat khusus untuk GPS. Kalau kita cukup pakai HP ya. Kalau ini enggak dia. Kalau ini khusus, biasanya diletakkan di kendaraan-kendaraan atau mungkin bisa juga di kapal ya. Di kapal juga bisa. Biasanya ada di mobil-mobil. Nah, itu khusus untuk GPS saja tanpa menggunakan akses internet. Jadi dia ada sinyal khusus GPS ya. Oke, yang terakhir adalah konsol permainan. Kalian tahu nggak konsol itu apa? Ya, kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah beberapa contoh konsol mainan ya. Konsol permainan atau video game konsol. Nah, ini untuk bermain game-game. Ya kalian sudah tahu. Pasti kalian sudah tahu ini adalah Nintendo. Nintendo ya. Ini juga untuk bermain game ya. Ada Xbox. Ini bekerja sama juga dengan Microsoft nih Xbox nih. Ada yang namanya PS5. Nah, PS5 ini baru keluar dan sangat langka konsol ini ya. Ini 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 salah satunya dampak perkembangan komputer. Jangan kira ini tidak menggunakan komputer karena ini eh, logikanya mirip dengan komputer ya. PS5 juga memakai prosesor, memakai penyimpanan hard disk juga, menyimpan pakai SSD juga. Xbox pun sama. Di komputer juga ada game-game komputer ya. Banyak game-game komputer. Pasti kalian sudah tahu juga ada PUBG Steam, ada Dota dan lain sebagainya bisa dimainin di komputer. Ada juga yang bisa dimainkan di mobile atau di smartphone kalian. Itu bisa juga main game. Kalau dulu ini pakai konsol khusus, jadi khusus main game ya di konsol ini aja. Kalau sekarang sudah bisa dimainin di smartphone, sudah bisa dimainin di di komputer. Jadi mempermudah ya. Nah, kalau kita bermain di komputer, nah komputer kan bisa dipakai untuk kerja juga. Jadi lebih multifungsi daripada kita harus hanya membeli konsol saja. Kalau konsol saja kita hanya bisa bermain aja, nggak bisa ngerjain apa-apa lagi. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Untuk minggu depan ini materi kita sudah habis. Jadi minggu depan mungkin ada sedikit latihan soal untuk menghadapi PTS yang sebentar lagi akan apa? Akan datang. Oke, sekian dan terima kasih.
Jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker ya sahabat ya. Kalau ada vitaminnya silahkan dikonsumsi vitaminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.